Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, wabil khusus segenap pengurus Nahdlatul Ulama dalam semua tingkatannya yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir walaupun tidak urunan yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka Yaumul Milad kelima putra dan cucu kami, Daniel Faiz Arsyad dan Sopong Faiha Hidayatun Aisyah, yang dimeriahkan oleh artis Kendal Mutia. So, Bapak Ibu warga masyarakat Kendal rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah melewati jalan panjang, berkelok-kelok dan banyak lubang, sampai juga ke tempat tujuan. Yang saya tadi mikir, ini masih Indonesia atau tidak. Delalah pas das saya pusing, perut saya mules. Naik mobil, duduk di kiri, terlempar ke kanan. Dasku mumet, petengku mules. Muntah yora pantes. Masa gondrong kok muntah. Tapi pada akhirnya alhamdulillah sampai juga ke tujuan. Hal ini tentunya kita perlu syukuri bahwa dalam perjuangan itu harus sabar, jujur, ikhlas. Sabar itu pahit, jujur itu pahit, ikhlas itu sangatlah pahit. Tapi ingat, kadang-kadang yang pahit justru menyembuhkan, betul? Makanya perlu diingat, obat yang pahit saja menyembuhkan, masa senu manismu menyakitkan. Maka kita syukuri malam hari ini biqaulina alhamdulillah. Sekian banyak pengalaman saya di dalam menghadiri pengajian, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan. Dan alhamdulillah malam hari ini termasuk yang menyedihkan. Tapi saya meyakini tidak semua yang dibakar akan hangus menjadi api. Bata merah sengaja dibakar api agar menjadi kokoh. Begitupun juga dengan kehidupan. Tidak semua yang menimpamu akan menghancurkan. Terkadang Tuhan sedang mengujimu agar kau terlihat lebih kuat. Maka saya sering mengatakan, badai itu datang tidak untuk mengganggu hidupmu, tapi untuk membersihkan jalanmu. Mudah-mudahan malam hari ini jalan kita semuanya bersih. Apalagi yang datang niatnya halal bil halal, maka malam hari ini yang datang minta maaf, saya maafkan. Tapi yang datang minta THR, saya minta maaf. Jujur Bapak Ibu, saya lelah. Tapi ingat, lelah bukan berarti menyerah. Lebih baik menunggu senyummu yang merekah. Karena senyum itu adalah ibadah. Dan disenyumin kamu itu adalah anugerah terindah. Saya selalu antusias kalau saya datang ke Kendal. Karena saya, sebagaimana Anda maklumi, saya punya guru besar di Kendal, yaitu Al-Maghfurlah Mbah Kiai Dimyati Rois. Saya selalu senang kalau datang ke Kendal, karena saya punya banyak sekian memori dan ingatan terhadap pribadi Mbah Dim.
Saya itu termasuk orang yang menyaksikan kewalian batin, bagaimana karomah batin diperlihatkan di depan mata saya. Kalau karomah saya malam hari ini jelas, belum minta degatnya sudah datang. Supaya jenengan itu bangga, di Kendal ini ada makamnya waliullah. Insya Allah batin niku wali dari wali-walinya Allah. Sekian tahun yang lalu, kula nate derek ngaji batin di dalam Kasepuan. Kalau makam yang sekarang itu kan di Al-Fadlu 2. Saya dan Gus Alam lah yang menentukan titik makam itu. Karena waktu itu Gus Alam galau, apakah dimakamkan di dalam Kasepuan atau di Al-Fadlu 2. Ketika beliau tanya sama saya, Gus di Al-Fadlu 2. Kenapa? Karena besok yang akan ziarah makamnya Simbah itu banyak. Sementara akses masuk dalam Kasepuan itu repot. Dan ternyata benar, makamnya batin sampai hari ini nggak pernah sepi. Saya malah curiga, jangan-jangan Munkar Nakir belum berani bertanya. Nah, saat itu ngapunten Bapak Ibu, pengajian sebagaimana biasanya Mbah Dim duduk di teras, kemudian santri duduk di halaman. Udan Pak, biur. Mbah Dim itu dengan santainya ngendikan apa? Malaikat mbok udane mandeg dhisik, iki santri-santri nembe ngaji. Jenengan tahu, hujan langsung berhenti. Mboten didongani kali Mbah Dim. Mbah Dim namung ngendikan malaikat mbok udane mandeg dhisik, santri-santri nembe ngaji. Ngaji 1 jam rampung maca donga, Mbah Dim ngendikan, saiki arep udan-udano, langsung udan. Niku keramate Mbah Dim. Maksud saya apa? Salah satu wasilah seseorang mendapatkan derajat yang tinggi itu adalah keberkahan dari guru dan kiai. Kula niku kalau dihitung dari segi kealiman dibandingkan orang-orang NU yang lainnya, derajat saya paling rendah. Tapi kemuliaan saya di mana? Karena saya backupnya ini wali-walinya Allah. Kula niku duwe guru ndelalah wong top kabeh. Mbah Dim, Habibana Lutfi bin Yahya Pekalongan. Jenengan perso bagaimana cinta beliau kepada saya. Di Ploso saya dulu punya kiai namanya Yai Din almarhum. Sekarang saya di backup sama Yai Huda Jazuli, abahnya Gus Kausar. Guru ini panjenengan Ploso. Mbah Yai Huda niku nasihat pernikahan putu nih sing diceritake mboten pernikahan tapi Gus Miftah. Saking sayangnya kali Gus Miftah. Saya punya kenangan dengan Yai Dimyati. 2 minggu beliau sakit, nggak kerso dahar, nggak kerso ngunjuk, nggak kerso ke rumah sakit. 2 minggu di kamar. Gus Alam telepon saya nangis. Gus, diaturi ibu tindak teng Kendal. Kenapa Gus? Abah 2 minggu sakit, nggak mau ke rumah sakit, nggak mau makan, nggak mau minum. Hubungannya dengan saya apa Gus? Siapa tahu jenengan tidak sini, Abah mari. Lah kenapa tiap hari Abah itu nonton YouTube-nya Gus Miftah? Kadang-kadang Gus Alam itu dan YouTube saya diganti, pas Mbah Dim mirsani diganti YouTube-nya Gus Baha. Mbah Dim ngendikan apa? Ojo diganti Gus Baha. Lah napa Mbah? Lah Gus Baha ngaji kaya Gus Baha aku wis iso, tapi lak misuh kaya Gus Miftah aku ra iso. Akhirnya kula sowan nyuwun sewu. Dalam perjalanan Gus Alam niki matur kali Abah Gus Miftah badhe sowan. Miftah sapa lah? Miftah YouTube. Kula niku lak dijuluki kali Mbah Kiai Said Agil Sirot wali YouTube. Saniki sing anyar julukane wali bokong truk. Soalnya gambar kula paling kathah digambar di bokong truk. Lah sing digambar kula ya pantes wong ganteng lawakmu ya ora pantes. Akhirnya Simbah niku sampun 2 minggu mboten kersa mandi. Keluar dari kamar menuju ruang tamu ganti pakaian baru. Kula dugi jam gangsal. Ada 6 orang yang saya hitung megang badannya Mbah Dim. Kabeh njaluk dipijeti karena kerasa sakit. Pundak kiwa tengen, asta tangan kiri, kaki kanan kiri. Saya sowan tuh nangis Bu. Kenapa? Panasnya Mbah Dim 40 derajat lebih. Delala adzan maghrib niki kula critake wong kula teng Kendal.
Delalah adan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Umi dawuh, Gus Miftah Bukhari. Pas kula poso dawuh. Delalah kula niku nyuwun sewu wirite kurang tapi poso kula niku ajeg. Jadi kula niku digawe enteng kalih Gusti Allah bisa puasa dawuh. Alhamdulillah ini tahun ke-9 kula poso dawuh. Sing wangi teng kula wingi mulai saking Turki. Di Turki itu posone rekoso. Subuh 4:30, maghrib 8:30 malam, mudar ya. Rasanya lemes ya. Nah, kula ajeng buka kula matur. Saya mau berbuka asalkan Abah kerso dahar. Setelah 2 minggu Mbah Dim niku mboten dahar, beliau mengatakan apa? Saya pengen ngombe degan kaya Gus Miftah. Akhirnya setelah 2 minggu beliau kerso ngunjuk air degan. Yang membudayakan degan munggah panggung niku kula. Karena saya dulu melihat kebiasaan kiai dan panitia itu buruk. Kiai diundang suguhane soft drink Coca-Cola, Fanta, Sprite. Padahal itu penuh dengan gula. Penyakit kiai itu paling kata gula dan diabetes. Akhirnya Mbah Dim niku nyuwun sewu minum degan. Mila kula aturi, jenengan nak ngundang kiai enggak usah dikasih minuman sing macam-macam. Kurangi gula. Gula niku menyengsarakan. Makanya saya enggak mau. Makanya kenapa badan saya itu sampai ini proporsional. Karena saya nggak makan nasi, sangat mengurangi. Saya ngurangi gula, saya ngurangi minyak, saya ngurangi garam. Kulo poso dawuh, mila wetengku seksi, ora kaya wetengmu. Lah, ngapunten lho Kiai. Weteng kula seksi Kiai. Soalnya kula jarang makan gula Kiai. Monggo didari Kiai, monggo. Saya ngaji kula atur ngeten. Rampung kula buka, saya sholat di kamarnya Mbah Dim, sholat jamaah takhir, maghrib dan isya. Rampung sholat, saya kembali sholat. Yang tadi jam 5 niku panasnya suhu badan Mbah Dim itu 40 lebih. Jam setengah 8 turun jadi 36 derajat. Mbah Dim mari. Jadi nyuwun sewu, sampai beliau meninggal, beliau nggak pernah sakit lagi. Delalah pas mau meninggal itu janjian sama saya. Saya ngaji di Pati. Saya telepon Gus Salam dawuh, Gus ditunggu Abah besok siang. Delalah malamnya Mbah Dim meninggal. Maksud saya adalah bahwa keberkahan dari orang soleh itu nyata. Kalau ngomong kealiman Bu, kula niku kalih santri Ibtidaiyah niku mungkin ngalim santri Ibtidaiyah. Tapi menang kulon itu mergo dongane tiang-tiang alim, tiang-tiang soleh kalian Mbah Dim. Maka dulu zaman saya ceramah di gereja, saya dibully, Miftah kafir. Sing belani saya Mbah Dim. Kulon itu ceramah di gereja, itu di kafir-kafir. Padahal saya hampir tiap hari mengislamkan orang. Siang tadi saya mengislamkan orang di Semarang. Malam minggu kemarin saya mengislamkan 4 orang. Pas pengajian sama Ivan Gunawan kalau ini. Saya ada tamu dari Batam masuk Islam. Jadi kulon itu kadang-kadang ironi. Sering dikafirkan tapi sering memasukkan orang kafir ke dalam Islam. Mila kanca kula iki Kristen teko Gus, boleh enggak orang Kristen masuk masjid? Boleh. Jangankan masuk masjid, masuk Islam juga boleh. Lah kok malah takon ngeten iki? Gus, kenapa sih orang NU itu kalau mati kok pakai diadani? Nanti kalau bangun bagaimana? Ya ora mungkin. Wong mati ya diadani kok tangi. Lah wong Kendal iki lho subuh krungu adzan ora tangi. Apa ngono kok? Ada-ada saja. Nah, maka nyuwun sewu, keberkahan itu nyata. Maka satu saat Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu pernah ditanya. Masih kula ngeten, setelah kita mendapatkan keberkahan, bagaimana kemudian kita mendapatkan derajat yang mulia, yang tinggi, yang dhuwur, yang luhur. Niki, mergo niki ana pecah ulang tahun acarane tak dongake kabeh semuanya mendapatkan derajat yang mulia. Amin. Ciri-ciri orang yang pengen mendapatkan derajat yang mulia itu adalah ketika pengajian tung kae ora diselonjorke, ora kaya cah kae. Ya Allah. Langsung ditarik set. Jadi Rian yang duduk pertama kali makamnya Simbah itu saya. Saya mantul sama Gus Salam. Gus, tak kedue yo. Nggih Gus.
Maka Bu Nyai Dim itu selesai iddah, pertama kali keluar rumah. Yang dituju rumahnya siapa, Bu? Rumah saya. Rampung iddah itu langsung ke Jogja. Gus Alam itu tanya, Mi, kenapa kok langsung ke Jogja? Dijawab sama Umi, awakmu lah yang ngerti tolak. Abah Dimnya sayangnya kaya ngopo karo Gus Miftah. Jadi pertama kali selesai iddah itu langsung menyuju. Yang lucu itu, Pak, pas kulo diserang gara-gara kulo ngaji teng gereja ini, Mbah Dim niku cerita wonten kitab Ihya, ada satu kiai yang dibenci oleh banyak kiai. Yang oleh banyak kiai satu ini dianggap gila, dan ora waras. Tapi satu saat daerah tersebut kekeringan panjang, kemarau. 29 kiai berdoa minta hujan, gak turun hujan. Tapi ternyata ketika yang berdoa, yang kiai dianggap gila, justru turun air hujan. Lah Mbah Dim ku ngendikake, gek kabeh ki waras sing kentir Miftah. Tapi cangkeme mandi. Mila nyuwun sewu jaman kula dibully niku Mbah Dim ngendika ngeten, "Mbak, Gus Miftah niku dibully." Jawabane Mbah Dim niku keren. Qalilum minal yakin khairum min katsir minal ilmi wal amal. Mungkin yang dimiliki Miftah itu tidak banyak tapi manfaat. Sementara banyak orang yang alim, banyak ilmunya tapi orang manfaat. Maka nyuwun saat itu Mbah Dim niku ngendikan ngeten, apa-apa aja mau pikir, aja baperan. Maka malam hari ini tema kula pengajian iki aja baperan. Wong baper niku cepat tua, cepat mati. Stroke barang. Anda tahu stroke itu penyakit apa? Stroke itu penyakit yang diakibatkan senyum yang tidak seimbang. Senyum seimbang itu ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Orang stroke senyumnya hanya ke kiri, nggak ada yang ke kanan. Silakan Mbak dicontohkan. Nah, ngenceng cangkemnya gini ya. Oh, stroke. Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi urip zaman Nabi itu lah penak. Karena begitu ada masalah, pasti langsung ada tempat bertanya sinten Kanjeng Nabi. Makanya Kanjeng Nabi itu orang yang didesain nggak pernah lupa. Aslinya Kanjeng Nabi itu randuwe sifat lali. Tapi kadang-kadang kali Gusti Allah Kanjeng Nabi itu digawe lali. Supaya nopo? Supaya kemudian ada contoh ketika umat menemukan problem di kemudian hari. Contoh, Nabi Muhammad itu pernah sholat duhur 2 rakaat. Rampung sholat, kondur, diparani kali sahabat, Kanjeng Nabi, apa ini syariat baru kok sholat duhur cuma 2 rakaat? Masuk mau 2 rakaat? Dia Kanjeng Nabi, kemudian Kanjeng Nabi kembali sholat nambah 2 rakaat. Sehingga hari ini kalau ada orang problem, lali sholat terus ngerti caranya. Niku modelnya Kanjeng Nabi. Atau ketika jam 4 mek subuh, Kanjeng Nabi dawuh karo Bilal, Bilal aku ngantuk tak turun dhisik. Kowe aja turu jaga. Engko wantine subuh aku tangekno. Ndelalah Bilal jawab, santai Kanjeng Nabi, kula tak salat kula ora bakal turu. Saya akan terjaga menjaga Nabi, nanti subuh saya bangunkan. Ndelalah Bilal melu keturun. Kebablasan tangi jam 09.00 isuk, kamu kok urung salat subuh. Begitu tangi, Kanjeng Nabi takon karo Bilal, lah kowe iki piye? Jarene jaga aku kok malah melu-melu turu. Bilal jawabnya ya kurang ajar, jenengan sing Nabi mawon ngantuk napa meneh kula. Akhire gara-gara niku Kanjeng Nabi salate kawanen. Mila awake dhewe sakniki salat kawanen ya duwe contoh. Lah enake urip zaman Kanjeng Nabi itu kalau ada Nabi setiap punya persoalan pasti ditanya. Makanya banyak hadis itu pasti muncul ada asbabul wurudnya. Ono pertanyaan baru dijawab. Nah ini ada satu sahabat yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang akhlak yang baik. Kanjeng Nabi, akhlak yang baik itu seperti apa? Laning taklim jelas. Ciri-ciri salah satu ciri akhlak yang baik santri kepada kiai itu tidak boleh memanjangkan tungkaknya di hadapan kiai. Itu karo wong kene. Nang arepku ngomong ini. Tungkakmu halus-halus yu. Kulo niku piye rawani tenan, Pak. Nang arepe kiai kok nyolong jenenge tungkak kulo rawani. Mati lho. Sapa ngerti sing manjangi tungkak insyaallah mulai
Drijine keriting kabeh. Cangkem. Mesti guyune kaya rondo iki. Ngebas. Mendengar pertanyaan ini, wahai Nabi, akhlak yang baik itu seperti apa? Ini sengaja saya sampaikan Bapak Ibu karena dalam konteks halal bil halal dan dalam konteks memperbaiki akhlak. Rasulullah Muhammad SAW kemudian menjawab dengan satu ayat dari surat Al-A'raf ayat 199. Apa bunyinya? Akhlak yang baik itu adalah khudil afwa wa'mur bil urfi. Kalau matanya bil ma'ruf salah. Wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Ternyata akhlak yang baik menurut surat Al-A'raf niku tak ciri-cirine ada 3. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Akhlak yang baik niku nyuwun sewu ternyata ada 3. Yang pertama, khudil afwa, sifat memaafkan. Ibu, bapak, memaafkan itu lebih berat dibandingkan minta maaf. Tapi memaafkan lebih terhormat dibandingkan minta maaf. Saya sampaikan, memaafkan itu tidak bisa menghapus masa lalu, tapi pasti bisa memperindah masa depan. Orang yang bisa memberi maaf itu siapa? Orang yang gak baperan. Wis, organisasi nopo mawon kok pengurusnya baper, kuwi mesti ra iso maju. Nggih mboten? Wis aja baperan. Kok organisasi Pak Tayat Ansor Muslimat Banter, ana sing baper, mesti ketinggalan. Kiai-kiai itu gak punya sifat baper. Soalnya nopo? Yang datang ke kiai itu problemnya banyak. Kula niku lah rutin terima tamu itu Sabtu Legi malam Minggu pagi. Karena malam Minggu paginya saya pengajian. Rutinan di Gulgofilin Gusmi. Setiap malam makan pagi. Sabtunya kula niku nomor tamu. Tamu yang datang itu tujuannya banyak, Bu. Ada yang datang jauh-jauh hanya minta selfie. Jadi kalau dulu datang ke kiai minta barokah doa, sekarang minta barokah selfie. Lah jaluk barokah donga niku kula ngerti dalil, lah delok barokah selfie kula ora ngerti dalil. Padahal sing tekan itu nyuwun sewu Pak kadang-kadang mau 500, mau 400, jaluk foto sak rombongan. Padahal kula melayani foto niku meh sak jam saya dituntut merenges cangkem. Begitu merengut titik, dibully, ala Gus minta ora ramah. Wangel pangurus wong. Lah sak jam kan merenges lho iki. Ora garing, untung cangkemku ora kawatan. Cangkemmu kawatan ya garing kawan. Susu dadi bendrat. Saya itu paling gak nyaman kalau lihat orang pakai kawat gigi. Yo hak masing-masing, tapi istri saya larang. Aku zizi. Lah kula merongos itu santai mawon. Merongos itu adalah mingkem yang tertunda. Toh ada peribahasa yang mengatakan merongosong berbunyi nyaring. Oh wis ganti toh. Mohon kula merongos insyaallah. Lomba lari pasti menang. Karena kakinya belum finish, giginya sudah finish duluan. Zizi. Geliau. Lah orang datang ke kiai ini tuh nyuwun sewu. Tujuannya lah macam-macam, Pak. Makanya kenapa kiai itu nggak boleh baper? Soalnya nyuwun sewu, undang-undang kiai menurut Imam Al-Ghazali itu napa? Alladzina yangduruna ilal ummah bi ainir rahmah. Kiai itu sifatnya harus melihat semua umat dengan kacamata kasih sayang. Jadi orang datang dengan segala keperluan, kiai nggak boleh membeda-bedakan, harus memandang dengan kacamata kasih sayang. Kayak tadi siang saya pengajian di Pabelan Semarang, cedak dengan lokalisasi Sembir. Lada Gus, ngendikannya Gus minta itu kalau dengan teman mbak-mbak lokalisasi bagimu kena. Ada nggak di sini yang datang? Ada Gus, ya sudah, saya kasih mukena. Berapa orang? 200 orang. Ya sudah, semuanya saya belikan mukena. Saya itu kalau dikasih tahu satu tempat ada lokalisasi tempat karaoke, niku kula wene rukuh. Supaya mereka walaupun bermaksiat masih mau sholat. Dan nyatanya terbukti, Bu. Saya kemarin di Batang saya kasih lokalisasi penundaan 200 mukena.
Gang sono ternyata Pasuruan 580 mukena. Ramadan mereka traweh menggunakan mukena dari Gus Miftah. Bar traweh kerja meneh. Kalau takoni Pak Yundo, alhamdulillah bah laris kok bisa nggih berkaya bah matahan. Alladzina yang duruna ilal umma bi aini rahmah. Jadi dia itu nggak boleh membeda-bedakan. Nggak boleh membeda-bedakan. Karena harus memandang semua orang dengan kacamata kasih sayang. Justru karena itu banyak orang yang datang ke kiai itu tujuannya masing-masing. Yang paling banyak curhat, sertifikatnya nih bank, BPKB ini penggadaian. Terus masalah hutang. Cilokone dadi kiai niku nyuwun sewu Pak. Umat niku lak susah sowan kiai, lak seneng lali karo kiai. Lah arepe nyalon DPR sowan kiai dadi DPR lali karo kiai. Jajal pengajian ini sebelum pileg mesti kebak caleg. Saiki belas ra ono sing teko. Nggih napa mboten? Melihat umat dengan kacamata kasih sayang. Ono sing teko, Gus, saya ditinggalkan mantan calon istri saya. Wah, teko. Orang jatuh cinta ditolak ini kiai. Dodol rapayu sowan kiai. Rumah tanggane rusak sowan kiai. Macam-macam nih. Orang untuk pekerjaan sowan kiai. Ngetengi anak tanggane. Oke, ngoten iki tugas iki lah ra kena sambat. Pokoknya kiai itu undang-undangnya nggak boleh sambat, siap untuk disambati. Padahal karo ngoten iki kula rumangsa Bapak polisi, oh Gus kita cedak karo Pak Kapolri, wis moro nang pondok titip nama Gus, tolong saya carikan jabatan di sini, Gus saya pengen sekolah. Seterusnya, nggih, tak dengake nggih. Jadi yang pertama, akhlak yang baik itu pemaaf. Berbicara soal maaf, saya jadi ingat tatkala Nabi Muhammad SAW mendapatkan tamu yang spesial. Siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Nabi Muhammad itu nabi sing paling apik, malaikat Jibril malaikat sing paling apik. Kenapa malaikat Jibril itu ditakdir menjadi malaikat yang paling baik? Karena Al-Quran turun bersama malaikat Jibril. Kenapa Nabi Muhammad menjadi nabi yang terbaik? Karena Nabi Muhammad adalah orang yang mendapatkan mukjizat Al-Quran. Pokoknya nopo mawon kalau ada kaitannya dengan Al-Quran itu mesti menjadi apik. Mau rumah nih. Bila anak-anak jenengan ini nyuwun sewu, sing pondok kon ngaji Quran tenang. Karena apapun yang berkait dengan Al-Quran niku mesti jadi apik. Bu, apa eling-elingan? Apa saja yang terkait dengan Al-Quran itu pasti baik. Malaikat Jibril niku nyuwun sewu. Kenapa menjadi malaikat terbaik? Karena nazala Jibril bil Quran. Karena Al-Quran itu diturunkan melalui malaikat Jibril. Fa asbaha Jibril afdalul malaikat. Maka kemudian Jibril menjadi malaikat terbaik. Kenapa Nabi Muhammad menjadi nabi terbaik? Karena nazala Al-Quran ala Muhammadin. Yang terjadi apa? Fasara sayyidul khalqi. Maka Nabi Muhammad menjadi makhluk terbaik. Nah, ja'al Quran ala ummati Muhammadin. Quran datang untuk umatnya Muhammad. Maka umat Nabi Muhammad menjadi umat yang terbaik. Nazal Al-Quran fi syahri Ramadan. Quran turun pada bulan Ramadan. Maka Ramadan menjadi bulan terbaik. Turunnya Al-Quran fi Lailatul Qadar, maka Lailatul Qadar lebih utama dibandingkan 1000 bulan. Niku mergo Al-Quran. Nah, niki malaikat Jibril rawuh nekani Kanjeng Nabi Muhammad. Malaikat Jibril dawuh, Nabi Muhammad, nyuwun sewu, Jibril niku kalih Kanjeng Nabi mawon mboten pareng jangkar. Lah awake dhewe apa meneh? Malaikat Jibril itu gak boleh jangkar, gak boleh tidak sopan kepada Nabi Muhammad. Makanya Allah itu, mohon maaf, ketika memanggil Nabi Muhammad tidak pernah gak sopan, mesti sopan. Allah itu memanggil nama Muhammad langsung dengan kalimat Muhammad hanya sekali tok. Selebihnya apa? Selalu menggunakan kalimat-kalimat yang istimewa. Ya Nabi Allah, Ya Habibullah, Yasin, dan seterusnya. Gak pernah jangkar. Milo awal tidak pernah jangkar. Karo Pak Lurah mawon ra kena jangkar apa meneh kalih Kanjeng Nabi. Akhirnya apa? Malaikat Jibril matur datang Kanjeng Nabi.
Nabi Muhammad kekasihku, saya mau berdoa 3 hal, tolong kamu aminkan. Ini yang berdoa malaikat terbaik, yang mengaminkan Nabi terbaik. Kanjeng Nabi jawab sendiko, oke. Apa isi dari doa malaikat Jibril? Doa ini kebetulan disampaikan oleh malaikat Jibril tepat tanggal 1 Syawal. Idul Fitri itu ternyata maknanya kali. Idul Fitri yang pertama sebagaimana mafhum secara umum itu artinya kembali kepada fitrah. Tapi Idul Fitri yang kedua itu dimaknai sebagai Id ada yaudu idan yusamma idan, kata Ibnu Arabi, li'anna yaudu kullasanah bifarhin mujaddad. Kenapa dikatakan Idul Fitri? Id itu artinya kembali, Fitri itu artinya makan. Soalnya sebulan awal itu poso, Idul Fitri kembali makan. Maka inti dari Idul Fitri adalah makan. Bila kok bodoh ono makanan berarti bukan Idul Fitri. Orang kok masalah baju anyar, malah justru kudu ono panganane karena kembali makan. Lah jenengan nak boten lebih mengutamakan baju barunya dibandingkan suguhannya. Gimana? Bila 10 hari terakhir para suami nggak berani pulang ke rumah karena kepikiran baju baru istrinya. Wong lanang iki ngalan kok, Pak. Kayak Pak Kiai NU iki paling baju siji, sarung siji, peci cukup. Lah perempuan tuh lucu. Duwe jilbab sak lemari, saben makan ngaji jarene ra duwe jilbab. Ciri-ciri sing jilbabe putih ngoten iki biasa. Makanya bagi para suami nggak masalah istri baju baru, yang penting bagi suami istri baru. Itulah yang akan dilakukan oleh Sukoco dengan Leli. Leli, kamu langsung teriak, naudzubillah min dzalik. Ngono Leli. Apa doanya 1 Syawal iki nyuwun sewu? Yang pertama, malaikat Jibril berdoa. Ya Allah ya Rabb, jangan pernah engkau terima amal ibadah, baik sholatnya, puasanya, zakatnya, maupun ibadah yang lainnya, kalau sampai hari ini ada anak yang durhaka kepada bapak ibunya. Nabi menjawab, amin. Hati-hati anak-anakku, ora ana suksese anak kecuali mergo ridone wong tua. Saya selalu mengatakan, ketika doa anak, ketika hajat anak dikabulkan oleh Allah, itu artinya ada doa orang tuamu yang diijabah oleh Tuhan. Yakin aja. Maka jangan sampai ada anak yang durhaka kepada bapak ibunya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau menyampaikan, kalaulah seorang anak berbuat baik 24 jam seumur hidupnya kepada bapak ibunya, tidak mampu membalas jasa seorang ibu ketika melahirkannya. Maka inilah alasan kenapa anak-anak ketika Idul Fitri diwangi mulih mudik sungkem karo wong tuwa. Gak ada anak lagi yang durhaka kepada bapak ibu. Bu, jangan sampai mendoakan anaknya menjadi anak yang durhaka. Lah jenengan pengen mirsani anaknya jadi gede, nyuwun sewu. Jangan sampai ada seorang ibu yang merasa sakit hati kepada anaknya. Anak juga harus paham, sukses mulai itu tergantung dungane wong tua. Karena bagaimanapun perempuan itu luar biasa. Bila anak lagu apa kan? Putih, ibu, engkaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan lagi. Randan-randan, matang terus. Mudiklah walaupun kamu belum kaya. Kamu sebagai orang tua juga sama. Jangan membebani anakmu ketika mudik dengan kekayaan. Mudik itu bukan aja untuk pamer, betul? Wih, wong sing minggat-minggat mudik. Saya bilang, tetaplah hura-hura walaupun kamu belum kaya. Ingat, uang bisa dicari, tapi membuat sakit hati orang iri kapan lagi? Oh. Yang nomor dua, malaikat Jibril kemudian berdoa, ya Allah ya Rabb, jangan pernah kamu
ibadah dari umat Nabi Muhammad yang sampai hari ini masih ada seorang istri yang durhaka dengan suami. Ibu, dengar hadisnya. Bagaimana dengan suami yang durhaka kepada istri, Gus? Mohon maaf, di sini hadis itu tidak diterangkan. Menang, aku yo lanang kok. Apa yang membuat perempuan itu, mohon maaf, ketika Nabi Muhammad pulang Isra Mi'raj diperlihatkan di dalam neraka, kenapa isi neraka paling banyak isinya perempuan? Apakah perempuan tidak sholat? Sholat. Apakah mereka tidak ngaji? Ngaji. Tetapi yang membuat mereka menjadi penghuni neraka adalah hunna yakfurnal hasyim, karena mereka kurang bisa berterima kasih kepada suami. Betul, Pak? Penyakitnya wong wedok niku kurang matur nuwun karo wong lanang. Hati-hati. Laki-laki itu sekarang nggak dianggap kok. Perempuan itu lebih mementingkan duit dibandingkan suami. Makanya pagi suaminya bangun suruh pergi mencari duit, suaminya pulang dimintain duit, mau tidur ngitung duit, nganti rupane koyo duit. Wong lanang kon golek duit tapi ra kena nyekel duit. Lah kowe pengen duwe bojo, bojomu pinter golek duit ra kena nyekel duit, rabi yo karo tuyul. Tuyul kuwi pinter golek duit ra tau nyekel duit. Jangankan kok uangnya suami, bodoh uangnya anak iso hilang. Betul? Pokoknya anak kok duit THR sangat akeh dari tetangganya, ibunya mulai cerewet kene dik tak simpen ke. Kira-kira balik apa ora? Ora. Karena perempuan tuh matematikanya mohon maaf, cuman satu. Tambah-tambahan sama kali-kalian. Gak ada pengurangan apalagi pembagian. Hunna yakfurnal asyir. Perempuan itu kurang bisa berterima kasih kepada suami. Loh, ibu sing arep jawab gak semua, Gus. Mang bayangi karo kiai wae ngeyel apa meneh karo bojone. Kiai wis ngeyeli. Dah apa bojone? Maka survei membuktikan di mana-mana kampung lebih banyak janda dibandingkan duda. Kenapa? Karena laki-laki cepat mati dibandingkan perempuan. Kenapa laki-laki cepat mati dibandingkan para istri? Mergo stres mikir ke bojone ngeyelan. Ternyata penyakit namanya itu hunna yakfurnal asyir. Maka kemudian dalam kitab apa nih, ada belum 400 solehah nih, kan ana hadisnya. Haram hukumnya seorang istri itu mencium bau surga ketika istri itu membandingkan suaminya dengan suaminya orang lain. Ojo membanding-bandingin. Wong lanang itu paling loro hati. Laki-laki itu mau menikahi Anda karena tidak mau dibanding-bandingkan. Tapi wong lanang yang kudu paham, perempuan itu mau kamu nikahi karena tidak mau dipoligami. Mau nih bener? Kulo niku mau poligami yo kuat banget wong aku sugih. Tapi nyuwun sewu, saya tidak mengambil langkah itu. Malah perempuan saat ini lagi TikTok niku ya Allah, perempuan tuh mampu menyimpan dua pria di dalam satu hati. Tapi ingat, laki-laki mampu membeli tanpa harus mencintai. Contoh nih, suhu kocok. Yang nomor tiga. Apa doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Nabi Muhammad? Ya Allah ya Rob, jangan pernah kamu terima amal ibadah dari umat Nabi Muhammad yang sampai hari ini masih ada hambamu yang saling tidak memaafkan antara satu dan yang lain. Maka di Indonesia ini pelong-pelongan mawon. Saya itu menyadari, saya sama jenengan itu dosanya banyak saya. Karena setiap kali pengajian pasti yang ngomong saya. Padahal orang yang paling banyak dosanya adalah yang paling banyak bicaranya.
Apa saiki digawe jenengan ngundang kula tak meneng mawon. Jadi Gus Miftah niku kathah dosane mergo kathah ngomongi, jamaah kathah dosane mergo kathah batine. Kan Miftah rambutnya gondrong apa ya? Niki digawe khudil afwa, digawe saling memaafkan. Plong-plongan, jangan sampai selesainya bulan Syawal ini masih ada dendam di antara kita. Ngono kan ora? Saya nggak tahu. Lurah ketemu rakyat, sing kudu njaluk ngapura niku rakyate napa lurah? Lurah kok kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Wong sak Indonesia niku sing kudu njaluk ngapura karo rakyat niku ya pertama ya presiden. Kedua ya gubernur. Nomor 3 ya bupati ini. Wali kotane, camate, lurahe. Kowe kudu njaluk ngapura karo sak sida dadi sub. Masa ya kok ora kepenak. Karena nyuwun sewu yang nanggung amanah itu ya lurah. Kullukum ra'in, kami itu pemimpin, njaluk ngapura karo rakyatmu. Boan, kowe njaluk ngapura ngopo? Boan wingi bagi BLT ana sing salah. Kowe dirasani karo rakyatmu. Aku ora kebagian Gus, lha ngopo? Kalau lurahe BLT didurunke didure dhewe umpamane. Lan delok dalan iki mau Pak Lurah. Kayaknya dana desamu itu diprioritaskan didandani dalan ya Pak Lurah. Saiki-sakine Pak Lurah. Dari tahun ngarep ana tini meneh. Sekilo pun Pak Lurah aja nih. Kowe bila perlu kene gawe BUMD, Badan Usaha Milik Desa. Kon ngelola bocah-bocah nom kuwi. Anak-anak muda itu harus banyak dilibatkan Pak Lurah. Kayak masjid barang itu iso makmur, anak muda itu tolong dilibatkan. Orang tua tak kenapa badan? Lah, salah satu orang tua yang bisa memberi contoh itu adalah orang tua yang melibatkan anak muda. Setuju? Karena bagaimanapun nyuwun sewu, anak muda itu gak boleh sombong dengan orang tua. Karena bagaimanapun orang tua banyak dosane, tapi yo amale luwe oke tinimbang anak muda. Anak muda itu ora perlu disepeleke senajan kok amale iki yo dosane luwe titik tinimbang Pak Lurah. Makanya harus wata'awanu 'alal birri wat taqwa. Kayak masjid-masjid itu Pak, ayo dandani dengan cara melibatkan anak muda. Kulai kadang-kadang protes kalau takmir. Takmir itu kalau mau bangun masjid ngemis ning jalan, boleh proposal sak nggon-nggon. Tapi begitu masjidnya jadi seolah-olah masjid miliknya takmirnya sendiri. Apa-apa dikuasai kalau takmir, kakek peraturan. Gini apa bener? Soal ini mau protes Pak. Ono masjid gawe menara tinggi. Apa fungsi menara masjid tinggi-tinggi? Sementara jamaahnya kelaparan. Untuk apa membuat menara gagah sementara kesejahteraan jamaah tidak diperhatikan? Dulu zaman Nabi ada menara, fungsinya satu untuk adzan, mergo saat itu belum ada speaker. Nomor 2 apa? Untuk melihat lingkungan sekitar, mana umatku, jamaahku yang belum bisa makan. Ini penting. Daripada dibangun menara masjid, mendingan untuk kesejahteraan jamaah. Gini apa bener? Jangankan cuma menara masjid, kelingan boten. Dawe Allah marang malaikat, marang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, merenovasi Ka'bah bersama anaknya Ismail. Selesai, Allah dawuh, ya Ibrahim, hei kekasihku Ibrahim, lukmatan fi batni ja'i, satu suap nasi yang kamu berikan kepada mereka yang kelaparan, itu khairun indi, lebih baik bagiku kata Allah, min bina'i Ka'bah, daripada membangun Ka'bah. Apa meneh menara masjid. Lurah iki duwe kewajiban makmurke masjid. Malah lurah atau subuhan ning masjid. Tas sukaca. Ya ora apa-apa to karo saya. Jalan meneh. Nggih, kira 1.000 meneh. Malah lama tambah meneh Gus diganti HP. Tahu. Maka hari ini mohon maaf khudil afwa. Kita harus afina alinnas, saling memaafkan.
Gak usah baperan. Oh, dadi lurah baperan, ora bakal maju besok. Lo tak garap kita coba Umorong di dukun nyandet aku. Ya balik rontok kumis semua pada. Maka insya Allah kampung kita akan menjadi kampung yang makmur. Manakala kita bisa khudil afwa wa'mur bil urfi. Kemudian saling berbagi kebaikan. Berbagi kebaikan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Lurah berbagi kebaikan dengan kuasanya sebagai lurah. Kiai berbagi kebaikan dengan ilmunya. Orang kaya berbagi kebaikan dengan hartanya. Orang miskin berbagi kebaikan dengan doanya. Nggih? Lah rumang sani kere yo nduk. Piye-piye dong, kere niku mandi. Mandi mergo apa? Mergo ngeliat. Apa ki ngeliat? Mergo kelaparan. Saya ngomong ki sapa? 200.000. Soalnya bener nih, wong kene niku mandi sajine mergo wetenge luwih, sen keposo. Iki bojone suka ta? Oh. Ya Allah, suwe-suwe kok dasku tipis yo tasku ya. Sekali jeruk lah. Ya Allah, sekali tahu aja. Aku lah ngerti toh, ibu-ibu mau pengajian bawa tas itu tujuannya mau siji toh. Jajan itu rasel ngono toh. Maka tolong banter sandal saya diamankan ya. Pun ngaten mawon sudah jam 1. Kalau kesel. Donga bareng-bareng muga-muga kabeh selamat nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma rzuqna bi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Semua panitia terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.